Pernah tidak kalian lagi chattingan sama teman atau pasangan cuma gara-gara salah ketik satu huruf atau lupa pakai tanda titik, tiba-tiba balasannya langsung, "Kamu berubah ya, gak kayak dulu lagi." Padahal kita cuma lupa kasih emoticon. Konyol memang, tapi itulah buktinya. Bahasa itu bukan sekadar urusan tata bahasa mekanis di atas kertas. Bahasa itu hidup, penuh dinamika, dan punya daya magis pembentuk realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang semoga selalu dianugerahi kedalaman nalar dan kearifan berpikir. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Zahra dengan NIM 122120034. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan pemaparan mengenai filsafat bahasa dalam pembelajaran bahasa, dialektika filsafat pendidikan, pendidikan bahasa, dan implikasinya pada kurikulum modern. Mari kita telusuri bersama bagaimana filsafat mampu membedah bahasa hingga ke akar-akarnya. Mengapa kita harus membawa filsafat ke dalam kelas bahasa? Mari kita lihat realitas nyata saat ini. Selama ini, praktik pembelajaran bahasa di sekolah maupun perguruan tinggi seringkali terjebak dalam pola yang berulang dan mekanis. Proses belajar bahasa seolah-olah dipersempit hanya sebatas menghafal rumus tata bahasa yang kaku, mengurai struktur SPOK seperti subjek, predikat, objek, keterangan, atau mengklasifikasikan jenis-jenis kata secara formal. Padahal peran bahasa dalam kehidupan manusia jauh lebih mendalam daripada sekadar aturan teknis tersebut. Bahasa pada hakikatnya adalah fondasi utama yang membentuk cara manusia melihat, memahami, dan merespon realitas sosial di sekitarnya. Dikutip dari Dewi dan Wijaya pada tahun 2021. Sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat pada tahun 2006, bahasa bekerja sebagai wadah berpikir, alat untuk mengungkapkan makna, sekaligus membentuk realitas sosial yang tidak pernah bersifat netral. Bahasa selalu membawa nilai bias dan kepentingan tertentu dari penggunanya. Oleh karena itu, dunia pendidikan sangat membutuhkan landasan berpikir yang filosofis agar pengajaran bahasa tidak berjalan secara dangkal. Dengan menyertakan pendekatan filsafat, orientasi pembelajaran bahasa dapat digeser untuk fokus pada pengembangan daya nalar kritis dan ketajaman berpikir peserta didik. Dikutip dari Al-Wasilah pada tahun 2014 dalam Febriana pada tahun 2022. Untuk membangun pondasi pendidikan yang kokoh, kita perlu merujuk pada 3 pilar utama dalam filsafat keilmuan. Pilar pertama adalah ontologi. Pada bagian ini, fokus utamanya adalah mengkaji hakikat dari proses pembelajaran itu sendiri, sekaligus memandang siswa sebagai individu mandiri yang memiliki kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Pilar kedua adalah epistemologi. Bagian ini menyelidiki metode dan cara mendapatkan pengetahuan bahasa, bagaimana menguji kebenaran pengetahuan tersebut, hingga bagaimana ilmu itu diajarkan secara luas. Pilar ketiga adalah aksiologi. Bagian ini berfungsi untuk menilai aspek etika, nilai keindahan, dan dampak moral dari ilmu bahasa bagi perkembangan peradaban masyarakat. Di dalam praktik pendidikan, ketiga pilar ini memicu dialog dan perdebatan antar berbagai aliran pemikiran. Aliran idealisme dan realisme misalnya, cenderung menekankan pentingnya nilai-nilai kebenaran universal dan fakta yang bersifat objektif. Di sisi lain, aliran pragmatisme atau progresivisme lebih fokus mendorong siswa untuk menemukan makna melalui tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Dikutip dari Siregar dan Susanto pada tahun 2021. Sementara itu, aliran rekonstruksionisme kritis melangkah lebih jauh dengan menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama untuk melakukan transformasi sosial yang membebaskan masyarakat. Dikutip dari Prayer pada tahun 1970 dalam Pratama dan kawan-kawan pada tahun 2024. Perubahan cara pandang filosofis ini membawa dampak yang sangat nyata pada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran. Komponen pertama adalah redefinisi pembelajar. Di dalam paradigma baru ini, siswa tidak boleh lagi dianggap sebagai tabula rasa,
yaitu seumpama wadah kosong fasib yang tugasnya hanya duduk dan menerima setumpuk teori tata bahasa dari guru. Sebaliknya, siswa harus dipandang sebagai subjek mandiri yang secara aktif ikut membangun dan mengonstruksi makna dari setiap materi yang mereka pelajari. Dikutip dari Setiawan dan Wardani pada tahun 2023. Komponen kedua adalah transformasi pendidik. Peran guru kini harus berubah total, dan yang awalnya sekadar pengajar kaidah atau aturan bahasa yang kaku bertransformasi menjadi agen kritis sekaligus fasilitator yang mengutamakan ruang dialog. Tugas utama guru saat ini adalah memantik daya nalar dan sikap reflektif siswa melalui diskusi-diskusi yang hidup di kelas. Dikutip dari Budiman dan kawan-kawan pada tahun 2023. Komponen ketiga adalah orientasi kurikulum. Kurikulum pendidikan tidak boleh lagi berfokus pada metode hafalan materi demi mengejar nilai ujian semata. Arah kurikulum modern harus digeser untuk fokus pada pembentukan kesadaran yang membebaskan serta pembentukan karakter siswa yang beradab dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat. Dikutip dari Handayani et al. Pada tahun 2023. Pernahkah kita memikirkan kembali apa yang sebenarnya sedang kita lakukan saat mengajarkan sebuah kata atau struktur kalimat kepada siswa di kelas? Menurut studi dari Dewi dan Wijaya pada tahun 2021, pertanyaan mendasar inilah yang menjadi ruang lingkup utama dari filsafat pendidikan bahasa. Bidang ini bertugas untuk merefleksikan secara mendalam bagaimana hubungan erat antara hakikat kebahasaan dengan metode atau cara yang kita gunakan dalam mengajarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam riset terbaru oleh Widistari dan Nurhayati pada tahun 2025, di dalam sejarah perkembangan filsafat bahasa terdapat 3 tradisi utama yang sangat memengaruhi cara kita mengajar di kelas. Tradisi pertama adalah positivistik atau struktural. Cara pandang yang dipetakan oleh Dewi dan Wijaya pada tahun 2021 ini melihat bahasa secara sempit dan mekanis, yaitu sebatas sistem aturan atau kaidah formal yang sifatnya tertutup. Dalam tradisi ini, belajar bahasa hanya diarahkan pada ketepatan menghafal rumus tata bahasa yang baku. Tradisi kedua adalah komunikatif pragmatis. Aliran ini mulai menggeser fokus pembelajaran pada fungsi nyata bahasa sebagai tindakan tutur atau speech acts di dalam konteks sosial kehidupan sehari-hari, sebagaimana dikembangkan dalam teori klasik oleh Austin pada tahun 1962 serta Searle pada tahun 1969. Belajar bahasa di sini bukan lagi sekadar menghafal rumus, melainkan bagaimana menggunakan bahasa secara tepat agar tujuan komunikasi dengan orang lain dapat tercapai secara efektif. Tradisi ketiga adalah kritis hermeneutis. Pendekatan ini melangkah jauh lebih dalam dengan membedah bahasa sebagai bentuk wacana yang tidak pernah netral, seperti yang ditegaskan oleh Habermas pada tahun 1984 dan Kailan pada tahun 1998. Di dalam tradisi kritis ini, bahasa dipahami sebagai arena yang syarat akan kepentingan tertentu, relasi kekuasaan hingga penyebaran ideologi. Dikutip dari Sudarman dan Sodik pada tahun 2023. Oleh karena itu, siswa dididik untuk memiliki kesadaran kritis agar mampu membaca pesan-pesan tersembunyi di balik sebuah teks atau berita. Untuk menerapkan tradisi-tradisi kebahasaan tersebut ke dalam ruang kelas, kita memerlukan sebuah formulasi pengajaran yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam riset oleh Raharjo pada tahun 2022, formulasi ini bertugas menjembatani teori filsafat yang rumit agar bisa menjadi keterampilan praktis bagi siswa di sekolah. Dikutip dari Raharjo pada tahun 2022. Nah, sebelum kita membedah formulasi ini lebih dalam, coba jujur, pernah tidak kalian baca pengumuman di media sosial yang tulisannya besar banget? Beli 1, gratis 1. Tapi pas kita sudah sampai di tokonya, ternyata ada tulisan kecil banget di pojok bawah pakai tanda bintang. Khusus pembelian hari Selasa Kliwon. Syarat dan ketentuan berlaku. Secara struktur kata, pengumuman itu kelihatan sangat menguntungkan kita. Tapi kalau dibedah secara logika dan ilmu bahasa, jelas itu adalah jebakan Batman. Nah, disinilah letak pentingnya siswa zaman sekarang belajar formulasi filsafat bahasa agar tidak gampang terkecoh oleh teks di sekitar mereka.
Merujuk pada konsep pendidikan kebahasaan yang digagas oleh Haidar Al-Wasilah pada tahun 2014, formulasi pengajaran ini bekerja dengan memadukan dua aspek penting, yaitu kedalaman semantik dan pragmatik. Melalui perpaduan yang ditulis dalam kajian Al-Wasilah pada tahun 2014 ini, siswa tidak hanya diajak paham arti kata secara harfiah di dalam kamus, tetapi juga dilatih untuk mengerti maksud tersembunyi dan konteks dari sebuah tindakan tutur atau speech act di kehidupan nyata. Selain itu, sebagaimana dipertegas oleh Raharjo pada tahun 2022, formulasi ini juga memasukkan unsur dekonstruksi dan analisis logika ke dalam materi pelajaran. Dengan metode yang dikembangkan dalam riset Raharjo pada tahun 2022 ini, siswa dilatih untuk menyaring setiap klaim kebenaran atau truth claims, membongkar prasangka atau bias tersembunyi di balik sebuah teks berita, dan memiliki kapasitas untuk mendeteksi berbagai bentuk kekeliruan berpikir atau logical fallacies yang bertebaran di ruang digital. Filsafat bahasa pada akhirnya adalah benteng utama rasionalitas siswa. Pernahkah kita menyadari mengapa kurikulum modern saat ini tidak menuntut siswa untuk sekadar menghafal isi buku teks, melainkan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan di dunia nyata? Menurut kajian dari Handayani dan rekan-rekan pada tahun 2023, arah pendidikan baru inilah yang menjadi esensi dari Kurikulum Outcome Based Education atau OBE. Di dalam penerapannya, filsafat bahasa ternyata bekerja di balik layar sebagai bahan bakar utama yang menjamin keberhasilan kurikulum OBE melalui 3 pilar penting. Pilar pertama adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Berdasarkan standar kurikulum yang diteliti oleh Handayani dan rekan-rekan pada tahun 2023, filsafat bahasa membantu merumuskan tujuan akhir belajar secara seimbang. Siswa tidak hanya dikejar untuk menguasai teori pengetahuan dan keterampilan teknis bahasa, tetapi juga dididik untuk memiliki etika serta tanggung jawab moral saat berkomunikasi di masyarakat. Pilar kedua adalah pengembangan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di dalam analisis yang dipetakan oleh Bayung dan rekan-rekan pada tahun 2023, filsafat bahasa menyediakan alat atau instrumen analisis kritis yang sangat tajam bagi siswa. Dengan instrumen dari studi Bayung dan rekan-rekan pada tahun 2023 ini, siswa dilatih agar tidak menjadi penonton yang fasif, melainkan mampu melakukan evaluasi, menyusun sintesis data hingga menciptakan wacana atau konten secara mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana jadinya jika teori filsafat bahasa yang terkesan tua dan berdebu dari abad lalu dibawa masuk ke dalam riuhnya dunia teknologi modern abad ke-21? Jawabannya ternyata sangat luar biasa. Mari kita tengok bersama peta penelitian Mutahir dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2026 yang membuktikan betapa krusialnya peran filsafat bahasa di era digital saat ini. Tren penelitian pertama adalah cyber hermeneutika. Di dalam kajian yang dilakukan oleh Raharjo pada tahun 2022, pendekatan hermeneutika kritis sengaja diterapkan untuk menafsirkan dan membedah berbagai wacana yang berkembang di media digital. Fokus utama dari cyber hermeneutika ini adalah melatih kemampuan siswa untuk menyaring informasi, mendeteksi manipulasi teks, serta menjadi benteng utama dalam menangkal penyebaran hoax dan disinformasi di ruang cyber. Tren penelitian kedua adalah konstruktivisme pragmatis. Berdasarkan studi dari Setiawan dan Wardani pada tahun 2023, fokus riset ini adalah meneliti bagaimana proses pembentukan makna terjadi secara kolaboratif di dalam ekosistem belajar digital. Dikutip dari Setiawan dan Wardani pada tahun 2023. Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu, melainkan ruang interaksi baru tempat siswa menegosiasikan pemahaman mereka secara aktif melalui bahasa. Tren penelitian ketiga adalah analisis wacana kritis. Sebagaimana dipetakan dalam riset oleh Pratama dan rekan-rekan pada tahun 2024, tren ini berfokus pada penguatan daya kritis siswa di tengah derasnya arus informasi media sosial. Dikutip dari Pratama dan kawan-kawan pada tahun 2024.
Melalui analisis wacana kritis, siswa dibekali kemampuan untuk membongkar bias ideologi, membaca kepentingan politik tersembunyi, serta mengkritisi narasi publik yang berseliweran di lini masa mereka. Dari seluruh rangkaian diskusi yang sudah kita bedah sejak awal, kita dapat menarik intisari ke dalam 3 poin simpulan utama. Poin pertama adalah kompas metodologis. Filsafat bahasa hadir untuk memberikan fondasi atau dasar yang sangat kokoh bagi dunia pendidikan. Tujuannya adalah agar praktik pembelajaran bahasa di kelas tidak lagi terjebak pada metode hafalan, aturan formal yang kaku, mekanis, dan terasa dangkal. Filsafat bahasa memberikan arah ke mana ilmu harus digerakkan. Poin kedua adalah pergeseran paradigma. Pendekatan filosofis ini berhasil mengubah ruang kelas yang dulunya kaku menjadi sebuah arena dialog yang menghidupkan dan membebaskan. Hal ini berjalan selaras dengan konsep pendidikan dari Haidar Alwasilah pada tahun 2014, di mana ilmu kebahasaan tidak lagi sekadar hafalan untuk ujian, melainkan dipraktikkan secara nyata sebagai sarana untuk mengasah ketajaman nalar sekaligus kepekaan nurani siswa. Poin ketiga adalah kecakapan abad 21. Sebagaimana dibuktikan dalam riset kurikulum oleh Budiman dan rekan-rekan pada tahun 2023, perpaduan filsafat dan kurikulum modern ini terbukti mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Mereka tidak hanya mahir secara teknis dalam berkomunikasi, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang kuat, daya berpikir kritis, serta wawasan yang luas dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi, setelah kita memahami 3 simpulan besar ini, kita sadar bahwa filsafat bahasa terbukti sukses mempertajam nalar dan nurani kita. Ya, minimal sel otak kita sekarang sudah jauh lebih kritis untuk bisa mendeteksi mana informasi perkuliahan yang valid dan mana pesan hoax berisi janji manis dari mantan yang harus segera kita dekonstruksi sampai ke akar-akarnya. Sebagai penutup kajian substansi, mari kita renungkan pameo legendaris dari filsuf Ludwig Wittgenstein dalam karya monumentalnya Tractatus Logico-Philosophicus. Batas-batas bahasaku menandai batas-batas duniaku. Ketika kita memperluas dan memperdalam pemahaman bahasa siswa melalui filsafat, sejatinya kita sedang memperluas horizon dunia dan masa depan mereka. Rekan sekalian, seluruh argumen di dalam presentasi ini disusun secara terarah dan mendalam berdasarkan rujukan buku teks filsafat serta artikel jurnal ilmiah terindeks yang terpercaya. Semua sumber ilmiah ini dapat Anda lihat langsung pada daftar pustaka di layar saat ini. Dengan ini, video presentasi saya memang telah selesai. Tetapi ingat, proses berpikir dan berdiskusi di antara kita tidak boleh berhenti di sini. Sebab jika kita melihat dari kacamata filsafat bahasa, Anda semua yang sedang menonton video ini sekarang bukanlah sekadar penonton pasif. Anda semua adalah subjek aktif yang memiliki kebebasan penuh untuk memaknai dan menguji setiap gagasan yang saya sampaikan. Oleh karena itu, jangan hanya mengkritisi struktur kalimat atau cara penyampaian saya di video ini. Mari kita gunakan nalar bahasa yang tajam ini untuk mengkritisi berbagai fenomena dan realitas yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih banyak atas perhatian luar biasa yang Anda berikan. Mari kita terus berpikir kritis, berbahasa dengan etis, dan menjaga pikiran kita agar tetap terbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.